Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusuma Putri dengan NPM 2062201046 dari kelas 4B Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen saya Ibu Hesti Setiorini SAKT MAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi instrumen ekuitas dan utang. Investasi instrumen ekuitas. Investasi instrumen ekuitas merupakan cara mempresentasikan kepemilikan investor di saham biasa, preferen, atau instrumen modal lainnya. Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya untuk menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Sedangkan instrumen utang, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mereka mendefinisikan instrumen utang sebagai warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, misalnya seperti surat aksep, promes, dan obligasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang aset keuangan. Menurut PSAK 50 revisi 2014, aset keuangan itu berbentuk seperti kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, dan untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Adapun karakteristik instrumen utang yang menjadi pembeda dengan instrumen ekuitas. Yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayarkan ke pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, terdapat tingkat bunga yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Dan yang ketiga, terdapat tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang harus dilunasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengakuan dan pengukuran awal. Jadi, pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusi secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan pada saat terjadinya. Jadi, pada pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya, seperti pada contoh berikut ini, yaitu PT Durindam membeli 20.000 lembar saham PT Maskot dengan harga kuotasian 1.400 per lembar. Selain itu, PT Durindam juga membayar biaya transaksi atau broker fees sebesar 240.000. PT Durindam mengklasifikasikan investasinya dalam saham PTC sebagai aset keuangan yang diukur nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jadi, jurnal yang dicatat pada PT Durindam pada tanggal perolehan investasi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu investasi 28 juta, beban broker fees 240, dan kas 28.240. Yang dimana 28 juta itu dari hasil 20.000 lembar saham dikali dengan 1.400 saham per lembarnya. Jadi didapatlah 28 juta ini. Sedangkan beban broker fees ini didapat dari biaya transaksi broker fees sebesar 240. 28.240 ini
dapat dari hasil pertambahan 28 juta ini ditambah dengan 240, yang dimana investasinya dicatat di debit dan beban broker fees-nya di debit, sedangkan kas di kredit karena dia mengeluarkan. Selanjutnya, jika PT Durinda mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai tersedia untuk dijual, maka pencatatannya adalah sebagai berikut, yang dimana investasinya 28.240 dan kas 28.240, yang dimana angka ini diperoleh dari yang awalnya tadi. Selanjutnya kita akan membahas investasi instrumen ekuitas, di mana ini merupakan klasifikasi antara pengaruh signifikan atau pengendalian dengan persentase kepemilikan saham, di mana jika seseorang memiliki saham 0-20%, maka dia tidak memiliki pengaruh. Sedangkan 20% sampai 50% dia memiliki saham, berarti dia sudah memiliki pengaruh signifikan. Ketika seseorang itu memiliki saham 50% sampai 100% di sebuah perusahaan, maka dia sudah menjadi pengendali. Metode yang digunakan jika tidak ada pengaruh yaitu metode nilai wajar. Sedangkan jika dia sudah menjadi pengaruh signifikan, maka metode ekuitas lah yang digunakan. Sedangkan jika dia sudah menjadi pengendali, maka konsolidasi lah yang digunakan. Apa maksudnya tidak terpengaruh itu? Jadi maksudnya itu jika seseorang itu memiliki saham 0-20%, maka dia tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan, baik itu di dalam RUPS maupun sebagainya. Jika seseorang itu memiliki saham sudah 20% sampai 50%, maka dia sudah memiliki pengaruh signifikan, baik itu dalam menyatakan pendapat RUPS maupun pendapat lainnya. Sedangkan yang 50% sampai 100% ini dia sudah memiliki kekuasaan mayoritas dalam suatu perusahaan itu. Namun perlu diingat, yang menentukan perlakuan akuntansi adalah substansi dari kepemilikan tersebut, bukan batasan persentase yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, entitas dapat memiliki pengaruh signifikan walaupun kepemilikannya kurang dari 20%. Entitas dapat memiliki pengendalian entitas tidak dapat memiliki pengendalian walaupun kepemilikannya lebih dari 50%. Maksudnya apa? Jadi anggap saja jika ada seseorang yang memiliki saham 18%, namun dia bisa saja memiliki pengaruh signifikan kalau pada di perusahaannya itu ada saham 50% atau sampai 100% ini punya orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri yang memerintahkan dia sebagai pengurus. Disinilah kayak bisa dia menjadi memiliki pengaruh signifikan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas laporan ketika kita menggunakan metode nilai wajar. Contohnya, pada tanggal 31 Oktober 2018, PT Rembulan membeli 15% kepemilikan di PT Permai dengan total harga perolehan 300 juta. Investasi tersebut diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dengan jurnalnya, investasi di saham 300 juta di sebelah debit dan kas 300 juta di sebelah kredit, dimana dia ini kan mengeluarkan, jadi kasnya itu di kredit. Selanjutnya PT Permai mengumumkan dividen sebesar 40 juta
pada tanggal 1 Desember 2018. Dividen yang diakui PT Permai adalah sebesar 6 juta dengan ayat jurnal yang dicatat PT Rembulan atas pengumuman tersebut adalah pada tanggal 1 Desember 2018. Piutang dividen 6 juta pada pendapatan dividen 6 juta. Piutang dividen di debit dan pendapatan dividen di kredit, di mana 6 juta ini didapat dari 15% tadi dikali 40 juta. 40 juta itu kan adalah dividen yang sudah ditentukan oleh PT Permai. Kenapa masih piutang dividen? Karena ini belum dibayarkan secara langsung atau belum tunai, seperti itu. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar investasi di PT Permai adalah 303 juta. Penjurnalannya itu seperti yang sudah saya tuliskan. Seperti itu. Nah, 303 juta ini merupakan keputusan yang sudah dilakukan oleh PT Permai itu sendiri. Pada tanggal 5 Januari 2019, PT Rembulan menjual seluruh investasinya di PT Permai dengan harga 304 juta, di mana pencatatannya itu adalah harga jual 304 juta ini dikurang dengan nilai tercatatnya 297 juta dengan keuntungan penjualan investasinya 7 juta. Maka jurnal yang akan tertulis adalah kas di debit sebesar 304 juta, investasi di saham 297 juta di kredit, keuntungan penjualan investasi sebesar 7 juta. Seperti itu. Selanjutnya contoh portofolio investasi di instrumen ekuitas. Jadi pada tanggal 31 Desember 2016, PT Aulia memiliki portofolio investasi di instrumen ekuitas. Dan tabel-tabel yang sudah saya buatkan ini merupakan investasi yang dimiliki oleh PT Aulia. Yang dimana kolomnya terdiri dari investasi, nilai tercatat, nilai wajar, dan kolom keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Mengapa ada kolom keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi? Karena di kolom ini akan memperlihatkan apakah PT Aulia ini memiliki keuntungan dari setiap investasi yang dimilikinya. Seperti pada PT Julia dengan nilai tercatat 25 juta. Jadi nilai tercatat ini merupakan nilai beli PT Aulia. Sedangkan nilai wajarnya ini merupakan nilai jual lagi dari PT Aulia. Nah, di PT Julia ini dia dinilai nilai wajarnya adalah 26 juta. Jadi dia memiliki keuntungan 1 juta. Sedangkan di PT Rahman dan Ananda dia memiliki kerugian. Soalnya di PT Rahman itu nilai tercatatnya 32 juta, sedangkan nilai wajarnya 31.500.000. Jadi dia memiliki kerugian 500.000. Sedangkan kalau di PT Ananda dia memiliki nilai tercatat 140 juta, sedangkan nilai wajarnya 105. Jadi dia memiliki kerugian 35 juta. Selanjutnya penyesuaian nilai wajar yang dimiliki oleh PT Aulia yaitu minus 34.500.000, di mana jurnalnya sendiri pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sebesar 34.500.000 di debit, sedangkan investasi di sahamnya di kredit sebesar 34.500.000. Itu merupakan
jurnal penyesuaian nilai wajarnya. Nah, pada tanggal 25 Januari 2017, PT Aulia ini menjual semua sahamnya di PT Julia dengan harga 27.250.000. Dan jurnal penjualan investasinya di tanggal 25 Januari 2017 itu yaitu kas di debit sebesar 27.250.000, sedangkan investasi sahamnya di kredit sebesar 25 juta. Keuntungan investasinya itu di kredit juga sebesar 2.250.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2017, PT Aulia kembali membeli saham PT Ranti dengan harga 24.500.000 dengan jurnal pembelian investasi 14 Maret itu investasi 24.500.000 di debit, sedangkan kas 24.500.000 di kredit karena dia ini membeli. Berikutnya, PT Aulia memberikan informasi portofolio yang dimilikinya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, di mana investasinya dari PT Rahman sebesar 32 juta dinilai tercatatnya, sedangkan dinilai wajarnya yaitu 54.500.000 dengan keuntungan yang didapatkan yaitu 22.500.000. Sedangkan yang di PT Ananda dia masih mendapatkan kerugian yaitu sebesar nilai tercatatnya yang 140 juta dengan nilai wajarnya 139 juta. Jadi dia masih memiliki kerugian sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pada PT Ranti, PT Aulia ini dinilai tercatatnya itu 24.500.000 dan dinilai wajarnya itu 39.250.000, yang dimana dia mendapatkan keuntungan 14.750.000, dimana jika ditotalkan keuntungan atau kerugian belum terrealisasikannya itu 36.250.000, dan saldo penyesuaian di tahun sebelumnya itu kan 34.500.000. Jadi nilai penyesuaian nilai wajarnya itu 1.750.000 dengan jurnal penyesuaian nilai wajarnya di investasi di saham di debit 1.750.000, keuntungan atau kerugian belum terrealisasikannya itu 1.750.000 juga. Selanjutnya kita akan membahas metode ekuitas, yaitu yang pertama pengukuran setelahnya. Menurut PSAK 15 revisi 2013, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan itu sendiri adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan, keuangan, dan operasional, tetapi tidak mengandalkan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan ini dianggap jika investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung kurang lebih 20% hak suara investor, kecuali dapat dibuktikan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ada tidaknya pengaruh signifikan itu sendiri umumnya dibuktikan oleh 1. Keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investor. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antar investor dan investor. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Dan yang kelima, penyediaan informasi teknis pokok. Pembahasan selanjutnya yaitu penghentian penggunaan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15 Revisi 2013, entitas menghentikan pengguna metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu 1. Jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 Revisi 2010 kombinasi bisnis dan PSAK 65. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Selanjutnya, ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, pembahasan pengecualian penerapan metode ekuitas. Dalam PSAK 15 Revisi 2013 mengatur mengenai pengecualian penerapan metode ekuitas. Jika investasi pada entitas asosiasi dimiliki secara tidak langsung melalui entitas yang merupakan organisasi modal ventura atau reksadana atau unit perwalian dan entitas sejenis termasuk dana asuransi terkait investasi, maka entitas dapat memilih untuk tidak menerapkan metode ekuitas. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh metode ekuitas. Jadi, pada tanggal 2 Januari 2016, PT Athena membeli 25% kepemilikan di PT Ajim dengan harga 55 juta. Jurnalnya itu investasi saham pada kas, di mana investasi saham di debit sebesar 55 juta dan kas di kredit sebesar 55 juta. Kas di kredit ini karena PT Athena itu membeli, jadi dia mengeluarkan uang. Dan laba bersih PT Ajim tahun 2016 adalah sebesar 40 juta. PT Athena mencatat bagian atas laba tersebut sebesar 10 juta. Jurnalnya adalah investasi saham pada bagian laba rugi dari entitas asosiasi sebesar 10 juta, di mana 10 juta itu didapat dari 25% dari 40 juta. Sedangkan pada tanggal 15 Januari 2017, PT Ajim mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 10 juta. PT Athena pun mengakui bagian atas dividen tersebut sebesar 2.500.000. Dan jurnalnya sendiri kas pada investasi saham sebesar 2.500.000 yang didapat dari 25% dari 10 juta itu sendiri. Selanjutnya, investasi instrumen utang. Klasifikasi. Investasi perusahaan di instrumen utang diatur dalam PSAK 55 Revisi 2014. Investasi di instrumen utang dapat diklasifikasikan menjadi 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. 3. Pinjaman yang diberikan dan piutang. 4. Aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya yaitu pengukuran setelahnya. Pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen utang merupakan aset yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Sebagaimana telah dijelaskan untuk investasi instrumen sebelumnya. Perbedaannya adalah investasi di instrumen utang merupakan aset keuangan tersedia untuk dijual. Sebelum melakukan penyesuaian nilai wajar di akhir periode, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian untuk nilai tercatat menggunakan biaya perolehan di amortisasi. Materi selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Apabila terjadi penghentian pengakuan, misalnya perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Pencatatan untuk penjual investasi surat utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual. Sama dengan yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Sebagai contoh penghentian pengakuan, PT Ruby mempunyai investasi yang diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Saldo tercatat investasi pada tanggal 1 Januari 2015 adalah 34.700.000 dan pada tanggal tersebut entitas menjual investasi tersebut dengan harga 35 juta. Sejak tanggal pembelian sampai sebelum tanggal penjualan, investasi tersebut telah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 1.800.000. Jurnal pencatatan penjualan investasinya yaitu kas di debit sebesar 35 juta, investasi di surat utang di kredit sebesar 34.700.000 dan keuntungan penjualan investasi di kredit sebesar 300.000. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah penurunan nilai investasi. Evaluasi dan bukti objektif. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai itu terjadi apabila 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. 2. Pelanggaran kontrak seperti terjadinya prestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 3. Pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam. Memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut. 4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan valid atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan apabila kesulitan keuangan. Dan yang terakhir, data yang dapat diobservasi mengidentifikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset. Selanjutnya yaitu pengukuran. Penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, tidak perlu dilakukan penurunan nilai. Hal ini dikarenakan perubahan nilai wajar aset tersebut sudah diakui dalam laba rugi periode berjalan. Seperti aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Selanjutnya, reklasifikasi antar kategori. Pada PSAK 55 revisi 2014 memberikan dasar pengaturan peraturan yang ketat terkait
transfer antar kategori aset keuangan. Peraturan tersebut ditunjukkan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori aset keuangan. Selanjutnya itu pengungkapan. Pengungkapan terkait investasi instrumen ekuitas dan instrumen utang yang merupakan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 revisi 2013. Adapun persyaratannya dalam PSAK 60, yang pertama, total nilai tercatat dari tiap kategori setiap aset keuangan. Yang kedua, jika entitas telah mereklasifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi ke setiap kategori dan alasan reklasifikasi. 3. Entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan kepada anggunan untuk liabilitas atau liabilitas kontingent. Yang keempat, entitas mengungkapkan pos penghasilan beban, keuntungan atau kerugian. Yang kelima, entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lainnya. Dan yang keenam, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset termasuk asumsi yang telah ditetapkan dalam menentukan nilai wajar, termasuk fakta bahwa nilai wajar tidak diungkapkan karena nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi mengenai usaha utama entitas di luar hasil investasinya untuk mengetahui dan menganalisis tren dari operasi utama entitas. Pada penggunaan laporan keuangan perlu menggunakan semua keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi seperti dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi maupun belum terrealisasi. Contohnya seperti sudah saya tampilkan ini, di mana saya menampilkan dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Jika diperhatikan, jika tidak dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat kenaikan laba dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 83,05% dan kenaikan sebesar 19,47% dari tahun 2016 ke 2017. Namun jika dilakukan pemisahan hasil operasi dari hasil investasi, maka terlihat bahwa hasil operasi dari tahun 2006 ke 2017 itu sebenarnya mengalami penurunan sebesar 7,24%. Kenaikan yang terjadi di laba bersih dari 2017 itu disebabkan karena adanya kenaikan hasil dari investasi tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika suka video ini silakan di like dan kalian bisa subscribe ke channel saya kalau kalian menyukai video ini. Bye bye.